Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Joleha dari kelas 4C PAI dengan NIM 1202020080. Izin menyampaikan resum mata kuliah psikologi belajar dengan materi yang berjudul teori belajar behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang dapat diamati secara langsung yang terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon. Nah, seorang tokoh bernama Skinner membuat prinsip-prinsip behavioristik dalam bukunya yang berjudul The Behavior of Organism. Nah, beberapa prinsip tersebut adalah yang pertama, hasil belajar harus diberitahukan kepada siswa. Jadi jika salah dibetulkan dan jika benar diberi penguat. Terus yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Maksudnya kita sebagai guru harus tahu apakah siswa kita dapat menangkap pelajaran dengan cepat, sedang, ataupun lambat. Apabila ada yang lambat, maka kita sebagai guru itu mengikuti irama belajar mereka, jangan malah meninggalkannya. Terus yang ketiga, materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang keempat, dalam proses pembelajaran tidak ada hukuman. Jadi lingkungan sekolah perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman pada saat pembelajaran. Terus yang kelima, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan kepada aktivitas sendiri, maksudnya lebih dipentingkan kepada praktek individual. Terus aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Teori behavioristik ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar ini memandang pengetahuan adalah sebuah objek tentunya objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar merupakan pemindahan pengetahuan dari guru kepada siswa. Oleh karenanya, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap apa yang disampaikan atau diajarkan oleh guru. Nah, artinya yang diterangkan oleh guru itulah yang harus dipahami oleh siswa. Nah, jika yang menjadi titik tekan di sini adalah siswanya, maka timbullah hubungan antara stimulus dan respon, di mana hal ini berkaitan dengan tingkah laku yang ditunjukkan oleh siswa. Maka saya kira penting untuk memperhatikan hal-hal yang lain ya bagi guru. Di antaranya adalah guru hendaknya paham tentang jenis stimulus apa yang tepat diberikan kepada siswanya. Terus guru juga harus mengerti tentang respon apa yang akan muncul dari siswanya. Lalu guru harus mengetahui apakah respon ini yang ditunjukkan oleh siswa ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu, guru harus mampu menetapkan bahwa respon itu dapat diamati. Terus respon yang ditunjukkan siswa harus dapat diukur. Lalu respon yang diperlihatkan oleh siswa harus dapat dinyatakan secara eksplisit. Dan yang terakhir, respon yang diperlihatkan oleh siswa itu harus melekat ya dalam ingatan dan tingkah lakunya. Maka diberikan semacam reward atau hadiah. Sedangkan langkah umum yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan teori behavioristik di dalam pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Jadi sebelum seorang guru itu mengajar, hendaknya guru tahu tujuan apa sih yang ingin dicapai dari sebuah proses pembelajaran yang dilakukannya. Terus yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajar atau siswa. Yang keempat, menentukan indikator-indikator keberhasilan siswa. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar seperti mengembangkan pokok bahasan, mengembangkan topik, dan lain-lain. Terus yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran seperti kegiatannya apa saja, metodenya bagaimana, medianya apa saja, waktunya berapa menit gitu.
Terus yang ketujuh, mengamati stimulus dan yang mungkin dapat diberikan ya, seperti tugas, latihan, kuis, atau yang lain-lain. Yang kedelapan, mengamati dan menganalisis respon dari peserta didiknya. Yang kesembilan, memberikan penguatan, baik penguatan positif maupun negatif ya. Yang tadi sudah dijelaskan, apabila misalnya siswa menjawab salah, maka kita harus memberikan pembenaran atau penjelasan yang benarnya itu seperti apa. Namun apabila siswa menjawab benar, maka kita juga harus memberikan penguatan dan juga apresiasi. Terus yang terakhir adalah merevisi kegiatan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan evaluasi pembelajaran. Demikian resum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.